Selamat Ya, malam, selamat malam. ya, selamat malam Bang Peri. Bang Peri di sini tadi mencari Bang Juma, ingin yang namanya melakukan prosesi syahadat. Ini Bang Jumanya ada. Silakan tanyakan. Sebenarnya pertanyaan Bang Peri tadi itu pun mudah bisa Dewa jawab. Tetapi karena Bang Peri menginginkan jawabannya dari Bang Juma, ya sudah, silakan tanyakan kepada Bang Juma. Silakan Bang. Salam kenal Bang Ferry. Dia tanya apa rupanya? Dek. Dia pengen tahu siapa itu Yudas, siapa itu Yesus, siapa itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam, Bang Zuma. Malam. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya, Bang Zuma, Ya, terkait mengenai kekristenan dan Islam. Sebelumnya saya beragama Katolik ya, Bang. siap. Saya beragama Katolik dan sudah 2 tahun saya udah nggak ke gereja lagi, Bang. 2 tahun. Udah malas lah intinya ya. Dan Iya. secara sembunyi-sembunyi saya mempelajari Al-Quran, Bang, karena nggak ada yang ngajarin saya ya terkait. Jujur saja, dari iman Kristen itu kan orangnya ego, orangnya itu gengsi gitu kan. Sementara teman saya ngajarin saya itu ngasih video dari Syekh Ahmad Didat kalau nggak salah itu. Akhirnya saya mulai mempelajari Islam dan Al-Quran. Hanya saja saya punya pertanyaan-pertanyaan, Bang Zuma, unek-unek dalam hati saya itu seperti itu, Bang Zuma. Siap. Mengenai penyaliban ya, Bang Zuma. Oke. Dari Al-Quran saya baca itu dikatakan diserupakan, tidak disebutkan siapa oknumnya, baik Yudas ataupun siapa. Itu seperti itu. Tetapi dalam Bible itu yang disalib itu Yesus. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Satu, setelah disalib, Yesus dimakamkan, lalu dia bangkit, lalu dia bertemu dengan Maria Magdalena, itu Yesus bukan Yudas. Dan dia menemui murid-muridnya setelah 3 hari 3 malam itu di ruang atas bertemu murid-murid, itu Yesus bukan Yudas. Dan dia minta ikan goreng juga madu, itu pun Yesus bukan Yudas. Jadi saya bingung itu seperti itu. Sementara saya setuju dengan Bang Zuma bahwasannya Yesus memang tidak mati, mungkin disalib tapi tidak mati, itu seperti itu. Ini pemikiran saya, Bang Zuma, karena dalam Bible sendiri dijelaskan bahwasannya tubuh yang bangkit itu roh, bukan jasad. Sementara Yesus bangkit, dia bawa jasad, bahkan minta ikan goreng dan madu. Sementara dari penjelasan-penjelasan Bang Zuma selama ini saya dengarkan, itu mengacu pada Yudas Iskariot. Itu bagaimana Bang Zuma? Sebenarnya itu bagaimana, saya dalam kebingungan. Itu seperti itu, terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, kita harus melihat dari aspek secara menyeluruh. Iya. Di dalam Al-Quran banyak kemudian ayat-ayat yang menjadi penjelas dari keadaan yang terjadi pada masa lampau sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Al-Quran datang menjelaskan keadaan pada masa yang terjadi pada masa lampau. Iya. Seperti misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah
lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Ini ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman kami umat Islam di dalam memandang keberadaan dan adanya informasi-informasi yang termaktub di dalam Bible. Nah, Iya. pada kesimpulannya kemudian, informasi yang ada di tengah-tengah kita yang didatangkan kemudian dari Barat, itu dibawa oleh orang Barat dan bukan dibawa oleh orang Timur Tengah yang menjadi keturunan orang-orang Yahudi, di mana kakek mereka adalah orang yang menyaksikan keadaan yang terjadi terhadap penyaliban. Buku ini kemudian hadir. Misalnya Markus, ditulis tahun 60-an, 64 sampai 67. Kemudian Matius ada yang mengatakan dituliskan kemudian berdasarkan naskah papirus itu di tahun 66. Petrus tahun 81 sampai 96. Yohanes tahun 40 sampai 140. Lukas antara tahun 80 sampai 85. Wahyu antara 90 sampai 100. Yakobus 47 sampai 48. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah ketika buku-buku ini dituliskan dan memiliki muatan pesan yang harus disampaikan kepada si pemesan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perubahan narasi dari yang tadinya disalib adalah oknum yang tidak diketahui siapa, lalu dituliskan seakan-akan itu adalah oknum yang ingin dituju dan untuk disampaikan kepada siapa pesan itu ingin disampaikan. Nah, kejadian penyaliban itu antara tahun 30 sampai tahun 33 Masehi. Tulisan-tulisan yang dibentuk kemudian itu muncul beberapa puluh tahun dan punya kekuatan, di mana kekuatan yang melatar belakangi penulisan buku-buku ini adalah penguasa pada kala itu. Bukan ditulis untuk murid-murid Yesus, itu dulu. Surat Paulus ditulis bukan untuk murid-murid yang ada di tengah-tengah Yesus tadinya. Begitu juga Lukas, Markus, Matius. Tidak ditulis untuk orang-orang yang ada di situ. Tetapi dituliskan untuk disebarkan ke barat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa cerita itu adalah sesuai dengan fakta sejarah atau fakta yang ada, histori yang ada? Ada legitimasi dari Yesus barangkali? Ternyata tak ada. Jadi kalau tak ada legitimasi dari Yesus tentang cerita-cerita yang ada dalam buku ini, lalu landasan kita untuk menilai ini betul itu apa? Misalnya nih, kita ngambil cerita di dalam kitab yang ada di tengah-tengah saudara. Dikatakan bahwa yang digantung itu adalah orang yang dikutuk. Nah, muncul pertanyaan saya sebagai muslim. Ketika Al-Quran saya kemudian menyatakan bahwa Nabi kami tidak disalibkan, tapi diangkat ke langit. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya yang disalibkan itu adalah Yesus, dan itu adalah orang yang terkutuk. Wajar saja kalau saya bertanya, apa yang Nabi saya lakukan sampai dia dikutuk di atas pohon salib? Ada nggak orang Kristen yang mampu menjawab? Ada, banyak. Mereka berlomba-lomba akan menjawab. Apa jawabannya? Yesus disalib bukan karena ada dosa. Lalu, tapi karena untuk nebus dosa-dosa kami. Coba. Dari mana konsep ini muncul? Konsepnya penyaliban dulu, baru ditanamkan konsep. Bukan ada konsep lebih awal, lalu kemudian digenapi konsep itu. Nah, contoh misalnya, di kalangan orang Yahudi, konsep penebusan dosa itu menggunakan hewan. Yesus disalib. Cocok tidak? Tidak cocok. Tapi ketika diambil dari data-data abad keempat, dosa ditebus dengan darah Yesus. Cocok tidak? Cocok. Artinya tinggal dibuat aja kecocokannya. Lalu dipercaya. Sudah selesai. Tapi apakah itu betul adanya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadirkan seorang Kristen kepada kami, kepada saya nih. Saya ingin mencari
benang merah dari kebenaran informasi yang ada dalam Bible. Di dalam Lukas, misalnya dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dalam rupa yang lain. Ada nggak orang Kristen yang mampu menjawab? Dari mana si Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dalam bentuk lain. Dalam wajah yang lain. Ini penting untuk diketahui. Karena penulisnya ketika dia mengatakan, oh ini Yesus nih. Tapi kok beda mukanya? Oh dia tampil dengan muka yang lain. Nah, untuk mengetahui bahwa itu adalah benar, apa yang harus menjadi sandaran? Apa yang menjadi kemudian pijakan saya untuk mengaminkan itu? Kira-kira apa Bang? Menurut Bang Ferry itu apa? Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus, tapi dalam rupa yang lain. Ini Markus tahu kalau itu Yesus, itu dari mana? Seakan-akan misalnya Bang Suma pergi, terus kemudian ada orang yang menulis, ketika dia melihat ada orang yang kemudian yang dikira itu adalah Bang Suma. Lantas dia mengatakan, lalu Bang Suma tampil dalam wajah, dalam bentuk wajah, dalam rupa yang lain. Ini kira-kira penulisnya tahu dari mana kalau itu adalah saya? Nah, sekonyong-konyong kemudian pembaca buku ini percaya tanpa mau meng-cross check bahwa itu betul adalah Yesus, tapi dalam bentuk wajah yang lain. Itu dari mana mereka tahu? Seketika mereka mengimani itu. Ada nggak pengetahuan dari Kristen atau ada ilmu yang bisa saya baca, apa nama kitabnya, supaya saya paham bahwa Markus tahu ini adalah Yesus dalam rupa yang lain. Bagaimana Bang Ferry? Markus tidak pernah ketemu Ferry Yesus. dibuka mute-nya Bangku. Markus tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah ketemu Yesus. Setahu, oh dari tadi saya jawab, tahunya mic-nya mati ya. Iya, nggak kedengaran suara. Saya gaptek Bang Zuma, jadi nggak ngerti masalah TikTok ini, baru ngerti. Jadi yang tadi Bang Zuma pertanyakan itu, kalau menurut saya mungkin Nggak tahu keras dari sedikit suaranya, Paulus suaranya mungkin. agak besar sedikit. Suaranya agak besar sedikit. Tahu dari Paulus mungkin ya. Nah, Paulus juga bertemu dengan Yesus menurut pengakuan dia. Itu seperti itu. nah, inilah yang menjadi kemudian jawaban-jawaban dari sejak dulu ketika kita berdialog. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita harus mengingat terus nasihat beliau itu. Kalau kita percaya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti, jangan kau percaya. Nah, kira-kira kalau kita percaya kepada Yesus nih, ada orang datang mengaku, bro, ya paman, saya bertemu dengan Yesus loh. Apa katanya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, menurut pesan Yesus, kita diminta untuk percaya orang ini atau tidak? Tidak. Inilah yang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Ketika Paulus datang mengabarkan, saya ketemu dengan gurumu, murid Yesus tidak percaya. Makanya orang-orang Yahudi tidak ada yang merasulkan Paulus sampai hari ini. Kecuali mereka yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Nah, sedangkan orang-orang di luar, Roma, Yunani, percaya dengan ucapan Paulus. Dia ketemu dengan Yesus loh, termasuk saudara Kristen di Indonesia. Padahal nasihat Yesus
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kata Yesus, jangan kau percaya. Ya kami umat Islam tidak percaya dong. Nah, orang Kristen malah yang percaya. Berarti orang Kristen tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada nasihat Yesus. Malah percaya kepada orang yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan Paulus. Nah, seperti itu Bang. Jadi yang jadi poin pijakan Bang Zuma yang saya itu di mana saya kurang paham. Suara saya yang putus-putus ya. Suara Ferry Gurunda kecil kali nggak kedengaran. Ferry suaranya besar sedikit, Ferry. Putus-putus juga aku dengar. Saya ngomongnya udah ngomongnya udah teriak-teriak malah sampai kampung sebelah bener. Yang besar sedikit Ferry, yang didekatin enggak, suaramu nggak kedengaran, jadi Gurunda nggak bisa jawab, Bang Juma nggak bisa jawab, suara nggak kedengaran. Halo dengar nggak ini? Halo dengar nggak? Tenggelam. Kecil, tenggelam ya. Lanjut, kecil kali. Halo Bang Sumba, halo. Ya, ada kedengaran cuman tenggelam suaranya Bang. Headsetnya mungkin ya. Nah, coba saya matikan dulu. Halo Bang Suma. Ya, Ini kedengaran nggak ya? mantap nih suaranya. Nah, lebih mantap lagi. Kok tuh bisa jatuh? Jaringan beliau tadi putus-putus memang. Izin Bang, sebelum dia naik Bang. Siap. Oke. Ini ada berapa ya? Ini berapa nih? 3.000 ya? Ya. 3.500 itu Nora. Oke. Ya, di follow akun saya ya. Wah, ya siap. Khusus untuk yang di bawah, tolong di follow akun itu Nora ya, tolong di follow yang di atas ya. Ini akun yang baru, tolong di follow ya. Untuk akun di tap-tap layar di Quote Komal ini saya naikkan lagi orang, apain semoga dia ya. Saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Aduh, Kenapa Bang Len? enggak, salah. Bukan, iya betul, butuh kopi saya bang ini. Salah. Saya mau ngomong sama telepon malah ngomong ke sini. Halo. Iya, gimana Bang Ferry? Kedengaran. Bang, maaf tadi barangkali ada yang terlewat, mungkin saya nggak paham atau terputus-putus ya. Jadi apa yang jadi pijakan dari Bang Suma ketika Bang Suma menjelaskan itu adalah Yudas Iskariot, itu seperti itu? Saya sederhana Bang. Diterangkan di dalam kitab saudara sendiri, Matius, Markus. Bahkan kitab Lukas juga menjelaskan itu. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, Markus 3 nomor 19. Kan begitu? Nah, itu satu Bang. Kemudian Yesus berkata nih di dalam Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Amsal. Iya. Nah, di dalam kitab Amsal 21 nomor 18, di situ Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan akan menyelamatkan kemudian. Siapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Yesus. Ya, betul. Dikatakan di sana bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan menjadikan kemudian pengkhianat ini sebagai ganti. Coba kita lihat di dalam Amsal 21. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, di dalam kitab saudara, Markus 3:19, yang berkhianat itu adalah Yudas. Lalu kemudian, di Amsal pun dikatakan, Amsal 23 nomor 17, di situ diterangkan bahwasanya orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Amsal 23 nomor 17. Ya kan ya? Nah, Iya. di dalam Ulangan
27, nomor 25, Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah orang yang makan suap. Heeh. Yang dikutuk adalah orang yang makan suap. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya. Lalu yang dikutuk antara Yesus dan Yudas siapa? Yudas. Yudas. Saya berdebat, berdiskusi dengan Bang Zuma, konsekuensinya saya harus jawab jujur, kata teman saya. Memang ya harus Oh iya. jujur, cuman harus dilandasi dengan kejujuran, Bang Zuma. Saya juga nggak mau beriman dengan kebohongan. Benar sekali. Nah itu. Selama ini saya dengar perdebatan Bang Zuma, saya nonton tapi saya ikut jawab. Hanya dari iman saya itu mereka nggak jawab Menolak. jujur, kalau saya jawab jujur. Ya seperti itu. Nah itu dia masalahnya. Sedangkan pesan Yesus apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Akal kita ini yang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan pernah bisa bohong. Tidak bisa. Mulut boleh berkata iya, tapi hati, akal tak bisa dibohongin. Jadinya kita nyiksa diri sendiri. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak kemudian menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu Quran yang mengatakan. Maka ketika saya kemudian belajar Bible, saya semakin cinta kepada kitab suci saya. Karena tipikal ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang munafik dijelaskan begitu gamblang, dan prakteknya di lapangan itu betul-betul ada pada orang-orang kafir itu terhadap orang-orang munafik. Loh, kok bisa? Begini, Nabi Muhammad Bang Zuma, mengetahui sejauh itu gitu loh. boleh saya kasih Ya, ini silakan, penjelasannya, Bang Zuma. Sebenarnya kami pernah nih, kami dari Katolik sama-sama duduk ya waktu naik ke puncak gitu, dengerin perdebatan seperti ini. Secara hati nurani kami jujur sebenarnya ya mengakui kebenaran yang daripada Bang Zuma disampaikan, hanya terpulang kembali kepada diri kita, ego kita. Ego. Seperti itu. Dan saya sampai sekarang saya juga masih bingung ini, Bang Zuma. Minta saran dari Bang Zuma. Selama ini kan 2 tahun saya mempelajari Al-Quran, begitu Bang Zuma. Sementara saya mau menjadi Muslim, saya bingung karena ibunda saya jujur saja punya penyakit jantung, Bang Zuma. Saya takut ibunda saya itu kaget. Memang selama ini orang tua itu nggak pernah mengatur-ngatur tentang keimanan ya. Itu urusan kamu lah, terserah. Cuman saya takut itu seperti itu. Selama ini saya membaca buku-buku hadis dan lain-lain. Hanya ingin menanyakan langsung kepada Bang Zuma. Ini terkait Nabi Muhammad. Iya. Apakah benar-benar Nabi Muhammad itu disampaikan, diberitakan di dalam Bible oleh Yesus atau mungkin di Perjanjian Lama? Itu seperti itu. Dan saya pertanyaan yang kedua, bagaimana saya menjalani keislaman saya terkait dengan orang tua saya dengan kondisi yang seperti itu? Apakah saya harus sembunyi-sembunyi? Apakah saya harus bagaimana, Bang Zuma? Saya bingung ini. Iya, yang pertama terkait dengan apakah Yesus mengajarkan tentang Nabi Muhammad. Kalau kami di Islam ya, Al-Quran surah As-Saff. Perjanjian Lama, Bang Zuma, sama Perjanjian Lama, apakah ada itu seperti itu? Perjanjian Lama dan Baru maksud saya itu seperti itu. Kalau di Perjanjian Lama, Bang, misalnya di dalam Ulangan 33 nomor 2. Tentang Nabi Muhammad, iya. Yes. Bahwa Tuhan akan datang melalui seseorang sebagai penolong dengan membawa 10.000 pasukan orang suci untuk menegakkan hukum-hukum. Ada nggak pernah terjadi? Mungkin dari raja-raja Yehuda kali, atau orang-orang Yahudi Israel yang pernah mengalami itu. Itu tak ada. Satu-satunya yang menggenapi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Beliau membawa pasukan 10.000 orang dari Madinah untuk menaklukkan kemudian kota Mekah. Beliau. Nah, inilah cikal bakal berdirinya API, Apologet Islam Indonesia. Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, sama seperti Musa. Musa menerima Taurat, semua dari mulutnya Musa. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Al-Quran ini semua dari mulut Nabi Muhammad. Iya. Nah, itu siapa kalau bukan beliau? Yesus. Lukas bukan dari mulut Yesus, Markus bukan dari mulut Yesus, apalagi surah-surah Paulus. Lalu yang sama seperti Musa siapa? Ya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa lagi? Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yohanes 14 nomor 27. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang. Siapa yang diminta? Seorang ini. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Jelas di situ. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, implementasi praktek di lapangan, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai nomor 23. Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu, maka dia akan dibasmi. Berarti Nabi yang datang ini adalah Nabi yang gila untuk menegakkan hukum Tuhan. Akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Kenapa dibasmi? Ya karena dia membawa hukum Tuhan. Yang menolak hukum Tuhan, menentang hukum Tuhan akan dibasmi. EGP ini perintah dari langit. Nah itulah yang terjadi. Sama seperti Nabi Musa. Nah itu. Nah, terkait dengan orang tua. Benar yang saudara saya lakukan. Yang saudara katakan tadi. Apakah saya harus sembunyi? Ya. Sembunyi. Kalau takut orang tua kita ada penyakit. Lihat kondisinya nanti ke depan. Kalau misalnya sudah terlihat ada rasa aman untuk menyampaikan itu, jangan sampaikan aku sudah Islam. Katakan aja diskusi-diskusi ringan bagaimana menurut ibu Islam ini. Pandangan ibu seperti apa. Ajak dia sharing. Kalau di keluarga saya itu nggak ada ya yang namanya membenci Islam atau bahas agama. Tapi kalau yang dari pastor saya itu gencar. Ini malah saya di WA banyak banget ini bang. Katanya saya kerasukan Yudas lah dan lain-lain. Seperti itu. Malah saya bilang, Pak Pastor justru Yudas itu berjasa karena udah mengkhianatin Yesus kan kita dosanya ditebus. Dia marah-marah. Iyalah. Artinya pahlawan daripada Kristen ini adalah pengkhianat. Jadi saya itu mempelajari Islam Bang Zuma itu gara-gara teman saya yang satu pondok itu berdiskusi kecil. Dia selama ini nggak pernah diskusi agama. Hanya ketika saya merayakan hari kematian Yesus Kristus, dia mengadakan diskusi dengan saya itu pribadi. Dia bilang, kamu merayakan kematian Yesus kenapa? Ya karena dia wafat demi dosa-dosa umat Kristen, saya bilang gitu. Ya teman saya jawab, berarti kamu dengan tentara Roma itu sama-sama di atas perahu yang sama. Tentara Roma eksekutor, kamu adalah sponsor, bener nggak? Loh kok bisa gitu? Saya bilang gitu. Iyalah, tentara Roma itu kan yang bunuh kamu, yang aminkan. Oh haleluya. Saya 6 bulan itu saya mikir Bang Zuma. Bener, saya mikir. Jadi saya mikir gitu. Iya juga sih. Terus yang kedua mengenai masalah penebusan dosa, teman saya bilang ya kamu tinggal melakukan dosa seenak-enaknya, kenapa? Saya bilang ya nggak bisa seperti itu. Loh kenapa nggak bisa? Dosa kamu udah dibayar. Kalau kamu nggak melakukan dosa, Yesus mau bayar apa? Nah, kamu harus berdosa. Jadi akhirnya saya juga mikir gitu. Saya tahu dia bukan bermaksud menghujat saya. Saya ngerti supaya saya mikir, tapi ternyata ya saya akhirnya mikir juga, memang 6 bulan itu mengganggu saya, pikiran saya, sampai akhirnya saya nggak mau ke gereja. Ngapain saya ke gereja? Dan itu ada dalilnya bang. Oh gitu ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, aku menulis ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Itu ada dalilnya. Dan yang parah lagi, ketika saya sebelum beranjak membaca Al-Quran kan saya baca Bible tuh bang semua kan. Udahlah selama hidup saya kok nggak pernah baca Bible sih. Gila-gila amat saya beragama nggak tahu kitab saya sendiri. Saya baru nemukan Baca. baca di Ibrani itu ada sosok yang lebih hebat daripada Yesus. Itu kan namanya Melkisedek. Itu kan. Melkisedek. Bagaimana bisa ada tokoh lebih hebat dari superhero saya Yesus gitu. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, Tak berkesudahan lagi. nggak berkesudahan ya. Kenapa dia nggak jadi Tuhan? Jadi ini saya terganggu, tergoncang akhirnya. Aku harus konsultasi sama siapa? Akhirnya saya 2 tahun itu membaca Al-Quran, jujur saja Bang Suma. Saya membaca itu sembunyi-sembunyi, ya kan. Saya gengsi dong sama teman-teman saya. Saya kadang ngejek-ejekan, apa lu umatnya Muhammad? Lu umatnya Yesus nih. Biasalah yang kayak gitu. Masa sekarang saya mau jadi mu'alaf, makanya saya sembunyi-sembunyi, jujur saja sembunyi-sembunyi Bang Suma. Udah 2 tahun gitu kan. Iya, Itu. banyak yang kayak gitu, banyak yang sembunyi-sembunyi. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Saya belum sholat Bang Suma, tapi untuk Al-Fatihah hafal. Alhamdulillah ya. Sama Masya apa ya, sama Al-Baqarah itu karena saya sering baca, jadi ya Al-Baqarah itu yang kedua, surat kedua ya. Jadi ngerti gitu, walaupun kata teman saya, kamu jangan baca Al-Quran tanpa guru, nanti kamu gila. Berarti bahaya dong kitab ini. Gak mungkin lah Tuhan memberikan kitab itu dibaca orangnya jadi gila, gimana sih? Jadi seperti itu. Saya di doktrin itu keras Bang Suma. Untuk membenci Islam itu keras. Cuman saya nggak mau percaya begitu saja tanpa membuktikan. Tadi sih saya ada pertanyaan, tapi sudah dijawab. Mungkin Bang Zuma bisa ngasih jawaban yang lain ya. Apa tuh? Mengenai Nabi Muhammad itu, apakah betul beliau itu meninggal dengan cara diracun? Itu seperti itu Bang Zuma. Iya. Baik. Jadi kalau kita melihat keadaan beliau ya, Nabi Muhammad SAW, seibarat kita melihat ada orang kena peluru tahun 2000, ditembak bagian betis, dar. Habis itu dibawa ke rumah sakit, pelurunya dicabut, dijahit kemudian. Pada saat dia kena peluru, orang ini merasakan detik-detik hampir menuju kepada kematian. Detik-detik rasa ingin mati itu ada. Darah terkuras semuanya keluar. Nah, 3 tahun kemudian beliau mengalami perasaan itu lagi. Karena sejatinya yang namanya kematian itu rasanya sama ya kan ya. Iya. 2 tahun 2000 gagal mati. Tahun 2004 menuju kematian. Sampai dia mengatakan kepada istrinya, "Mam, ya paman, aku kok rasa-rasanya seperti ingin mati ya." Perasaan itu muncul lagi pada saat pertama kena peluru. Ini saya seakan-akan mau mati. Benar-benar mati. Nah sekarang isunya orang ini mati karena kena tembakan atau gimana? Iya. Menurut saudara Ferry, orang ini mati karena tembakan atau apa? Tembakan. Tapi 4 tahun yang lalu, masa sih? Mungkin karena faktor lain ya. Sudah ajalnya dia meninggal. Cuman karena rasa kematian itu sama. Ada orang mati keselak biji nangka. Ada yang mati karena rahangnya tidak bisa kembali habis tertawa. Ada. Sama-sama mati itu rasanya sama. Gak ada bedanya. Maka Rasulullah ketika didatangkan lagi malaikat maut. Dia mengatakan, aku merasakan seperti merasakan saat aku diracun pada perang Khaybar itu. Ya artinya
detik-detik kematian itu kembali datang. Cuman pada saat dia diracun, temannya yang meninggal yang makan itu, yang makan bersamanya, dia pada saat itu nggak meninggal. Iya. Tapi rasa mau meninggal itu ada. Nah, ketika dia mau meninggal, rasa itu kembali datang. Sehingga dia mengatakan, saya kok merasakan saat-saat saya minum racun waktu itu ya. Ya karena memang kamu ini benar-benar kematian yang datang. Jadi beliau tidak mati karena diracun. Bukan. Iya. Bukan. Tapi karena memang sudah saatnya beliau pergi. Iya, itu Seperti itu. 2 jawaban sudah saya dapat. Satu lagi Bang Zuma boleh ya? Siap. Iya. Jadi saya melihat Al-Quran itu surat At-Talaq ya, tentang perceraian ya Bang Zuma. Iya. Konon katanya Nabi Muhammad itu tidak pernah menceritakan mekanisme bagaimana caranya kamu menceraikan istri dan lain-lain. Tapi itu perintah dari Allah langsung menjelaskan mekanismenya. Karena kata teman saya yang di pondok itu memberitahu, kalau Nabi yang memberitahu berarti itu Nabi memberikan suri toladan menceraikan istrinya. Itu seperti itu. Tapi pada suatu hadis saya membaca Nabi Muhammad itu berkata, apabila istri kamu selingkuh dan lain-lain, maka ceraikanlah. Ini bukannya kontradiksi Bang Zuma. Maaf ini karena saya nggak tahu ya, jadi jangan dianggap pertanyaan saya ini apalah menyerang, itu seperti saya benar-benar ingin tahu itu seperti itu. Iya, gimana hadisnya tadi? Kalau nggak salah di hadis Tarmizi, kalau nggak salah, saya bukunya ada sih. Itu seperti itu penjelasannya Bang Zuma. Jadi kalau istri selingkuh, Ceraikan istrimu. Itu seperti itu. Jadi kontradiksinya menurut saya katanya Nabi Muhammad tidak pernah tidak boleh menjelaskan tentang talak atau perceraian. Tetapi dia juga bersabda demikian. Padahal itu kan surat At-Talaq sudah menjelaskan mekanismenya. Ini kayak seperti kontradiksi, artinya Nabi menjelaskan tapi padahal Allah sendiri melarang. Itu seperti itu Bang Zuma. Iya. Barangkali saya salah paham ya, maksudnya ini saya ingin tanya itu. Yang saya tahu Rasulullah pernah menasihatkan dan menyampaikan bahwasanya perbuatan yang tidak haram, yang dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, artinya gini, ketika kemudian ada seorang suami mengetahui istrinya itu selingkuh misalnya, ya kan ya, Iya. apakah boleh diceraikan? Boleh. Kenapa tidak? Iya. Nah, lalu apakah boleh dipertahankan? Boleh juga. Iya. Kenapa tidak? Selama kamu memaafkan. Iya. Kamu memaafkan istri dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Artinya kamu menerima keadaan itu ikhlas dan bisa kemudian membentuk istri menjadi wanita yang soleha. Merasa bertaubat dari perbuatannya. Boleh, tapi itu jarang Bang. Jarang laki-laki bisa kemudian melakukan itu. Iya. Jarang. Karena kenapa? Ketika dia berbaik sama istri, kalau imannya setengah-setengah, ada masalah ke depan, pasti yang diungkap lagi adalah perbuatan istri yang lalu-lalu. Iya. Seperti itu adanya. Jadi kurasa itu bukan kontradiksi. Bukan kontradiksi, tapi Rasulullah memberikan kemudian tuntunan. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus untuk melakukan bimbingan kepada manusia. Dan apa yang menjadi putusannya, semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Semuanya itu adalah ilham dari Allah. Seperti itu Bang. Iya. Kayaknya udah, saya nggak ada pertanyaan lagi Bang, cuma sudah Iya, dijawab. Masya Allah. Heeh. Jadi gimana kita syahadat? Ya, kalau syahadat sih nggak apa-apa, cuman masalahnya bagaimana saya mempraktekkan keseharian saya
bagaimana menghadapi orang tua saya yang tadi saya tanyakan tadi Bang Zuma. Iya. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan begini terkait orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, dan jika keduanya orang tuamu ini maksudnya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan Hiduplah bersama pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. sayang. Ya, dan ikutilah dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Artinya kita syahadat untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Adapun hubungan kita Saya kepada baca orang tua, surat itu tapi dalam bahasa Indonesia Bang Zuma. Saya nggak bisa ngaji. Ya, Ada Masya Allah. yang memang ayat ilmu memang ada. Saya 2 Al-Quran tahun surah bolak-balik Luqman. saya bolak-balik baca terus gitu kan. Iya, Masya Allah. Kalau saya baca, saya selalu nggak kuat, mental saya nangis Bang Zuma terkait dengan ancaman Allah tentang neraka, sementara saya itu pelaku dosa, sangat pelaku dosa, itu seperti itu. Iya, Itu iya, seperti iya. itu. Tapi kan ketika kemudian sudah bersyahadat, artinya dosa-dosa yang lalu-lalu kemudian sudah diampuni oleh Allah. Dihapuskan kemudian oleh Allah dosa-dosanya. Lalu amal kebaikannya yang dulu-dulu itu masih tetap kemudian dicatat sebagai amal perbuatan, amal kebaikan. Saya mau tanya Bang Zuma, Siap. saya dengan perbuatan dosa yang berlimpah, dulu saya pelaku alkohol karena saya suka main musik ya. Saya pelaku alkohol, saya suka judi dan lain-lain. Tapi saya nggak suka main wanita ya. Nggak tahu kenapa saya nggak mau. Cuman ya itu, saya di dunia musik saya juga pelaku alkohol. Saya kadang mikir, saya dengan dosa segunung-gunung kayak gini, seandainya saya masuk Islam, saya nggak bisa bahasa Arab dan lain-lain. Bagaimana? Apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa. Al-Quran mengatakan summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalatin summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dihapuskan sebesar apapun dosa kita, Allah jauh lebih besar pengampunannya. Jadi dihapuskan. Yang penting kita benar-benar bertaubat lalu memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa komunikasi sementara saya nggak tahu bahasa Arab, Bang Zuma? Komunikasi dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, seibarat kita ketika bayi, Bang. Ketika kita bayi, kemudian beranjak menjadi anak-anak, kita nggak pernah belajar bahasa Indonesia kan? Tiba-tiba saja kita tahu, Mama mau jajan, mau duit, mau uang. Tiba-tiba aja kita pintar. Nah, samalah seperti itu. Ketika nanti kita di alam sana, bertemu dengan orang-orang, kita berkomunikasi dengan orang-orang, kita dengan spontan Allah memberikan kekuatan, kemampuan itu.
Sama ketika di dunia. Tiba-tiba saja kita belajar bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah tanpa kita pelajari terlebih dahulu. Kita nggak bisu masuk kelas, habis itu diajarin berkata A, B, nggak ada. Tiba-tiba aja kita bisa. Seperti itu, Bang. Saya 2 tahun membaca Al-Quran, juga melihat hadis-hadis Nabi ya, Bang Zuma. Siap. Saya setiap mendengar tentang Nabi Muhammad, nggak tahu, saya pasti pengen nangis, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak tahu kenapa. Walaupun saya nggak kenal, walaupun saya nggak ngerti siapa ini orang, tapi nggak tahu kenapa setiap saya dijelaskan tentang seperti itu, saya suka menangis, Bang Zuma. Ini saya benar-benar demi Tuhan, saya nggak kuat sebenarnya. Nggak tahu kenapa itu seperti itu, Bang. Makanya saya ingin meyakinkan diri saya sendiri, konsultasi dengan Bang Zuma. Apakah benar-benar beliau seorang nabi, ataukah benar-benar dia sudah dituliskan, dinubuatkan di perjanjian lama dan baru? Itu seperti itu. Itu sudah nubuatannya itu banyak. Iya, tadi sudah Banyak. dijawab sama Iya. Bang Zuma. Iya. Masya Allah. Ya, jadi yang saudara butuhkan itu tinggal syahadat aja. Syahadat, habis itu belajar Islam, perdalam Islam, habis itu ibadahnya juga, kalau misalnya masih takut diketahui oleh orang tua, ya sudah, sembunyi-sembunyi aja dulu, pelan-pelan. Saya udah belajar sih tentang gerak-gerak sholat, cuman belum praktek, Bang Zuma, karena rumah saya kecil, saya bingung mau prakteknya di mana. Itu seperti itu. Cuman baru belajar wudhu, bacaannya juga sama sholatnya. Memang saya belum syahadat, tapi nggak tahu hati saya kalau seolah-olah saya sudah syahadat, itu nggak tahu gimana itu loh. Saya tiap hari, Bang Zuma, itu di WA sama Pak Pastor, itu kamu harus dibaptis dan lain-lain. Saya sampai bilang sama Pak Pastor, percuma baptis saya, bolehlah baptis raga saya, tapi hati saya udah nggak bisa dibaptis nih. Terserahlah Bapak mau katain saya kerasukan iblis, setan, jin, atau terserah. Saya nggak mau tahu, saya bilang gitu. Ketika saya nganggur, cari pekerjaan susah, nggak bisa bayar per bulan, Anda kemana? Saya bilang, giliran dengar-dengar saya sedang belajar Islam, Anda nguber-nguber saya. Saya bingung saya dengan orang-orang seperti itu. Justru yang ngasih utang sama saya, yang ngasih kerjaan saya, teman-teman muslim. Saya kan yang katanya teroris, yang katanya pembunuh, yang katanya beringasan, justru mereka yang nolongin hidup saya. Saya bukan gimana-gimana, itu yang manggil saya akhirnya pengen belajar, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Karena memang pada hakikatnya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, berkasih sayang dengan alam semesta, itu dia. Jadi Islam itu datang untuk pemeluknya itu berkasih sayang dengan alam ini. Bukan membenci, tak ada di Islam itu ajaran benci, nggak ada. Tak ada di Islam bencilah orang, nggak ada. Ini jadi kalau saya syahadat gimana, Bang Zuma? Ya, syahadatnya kita bimbing di sini. Nanti mungkin Iya, ada tadi yang bisa katanya mendoakan. saya diminta KTP dan lain-lain, mau di-share itu nggak apa-apa gitu. Saya Enggak. takut sih. Ini saya aja diserang banyak banget WA, Bang Zuma. Gara-gara tadi saya ditanya nomor WA, saya ngomong aja terocos nomor saya, nggak taunya saya dibom balik. Ini banyak banget, kata. Aduh, gimana? Iya, Kalau itu ini saran saya buat teman-teman Katolik ya atau Kristen ya, kalau diskusi yang jujur lah, jangan gila-gila banget lah ya. Kalau nggak tahu mending diem gitu. Saran saya seperti itu. Ya, diselidikin dulu berita kebenarannya. Itu seperti itu. Janganlah iya. termakan propaganda. Saya tahu, saya dipropaganda, saya didoktrin itu sangat keji sekali. Itu seperti itu, Bang. Iya. KTP-nya mungkin bisa dikirim ke Bang Handi atau ke Bang Maksud Dewa. saya gini, Bang Zuma, Siap.
nomor WA siapa gitu, wakil lah, perwakilan nanti saya Iya, WA-in kirim. aja. Kalau mau syahadat di sini suara aja nggak masalah kan Bang Zuma, itu kan Iya, seperti itu. nggak apa-apa. Tapi KTP-nya bisa nggak malam ini dikirim ke WA? Saya jujur saja saya gaptek masalah TikTok ya. Nanti habis syahadat saya buka WA deh, saya dikeluarin saja dari grup ini. Nanti saya kirim ke WA siapa gitu. Tadi nomor WA saya udah disimpan sama Mbak siapa tadi itu yang di grup itu ya. Lupa saya. Yang di grup ini yang sebelum. Bang Handi monitor nggak ini? Atau hostnya, host? Monitor. Ya, minta nomor HP-nya Bang. Ya. Minta tolong ke beliau biar dikirim KTP. Ya, 0813 Iya. 0813 9233 08139233 iya. tambah 7800 Ulangi Bang, 0813 ditambah 9233 diulangi dari pertama 0813 Iya. ditambah 9233 ditambah 7800 9200 78 0813 itu di bawah tuh Mas, dibaca tuh. Itu di bawah. Ulang berkali-kali kena peringatan nanti. Itu di bawah tuh ada tuh. 0813 9233 7800. Iya. Iya. Nama siapa ini Mas? Siapa ini? Andi itu nama saya itu. Mas Andi ya. Iya. Kirim aja KTP-nya kemari. Ya tapi saya harus keluar dulu berarti dari ini ya, dari TikTok. Apa saya ada dulu gimana? Syahadat dulu Bang, syahadat aja dulu. Ya nggak bisa soalnya kalau udah keluar dari TikTok tadi aja. Ya Masuknya syahadat aja dulu Bang. Abang syahadat aja dulu, dibimbing oleh Bang Zuma. Nanti setelah itu baru abang kirim KTP ke Bang Handi begitu Bang. Tapi KTP-nya nggak buat itu ya, nggak buat pinjol ya. Enggak. Bang aman insyaallah. Ini Kak, kalau di Apologet Islam Indonesia itu persyaratannya Bang, ada kan seorang laki-laki ya. Kita ini yayasan loh. Iya. Tidak mungkin KTP Anda disalahgunakan buat apa? Nggak, lagian saya juga Yang persyaratannya itu memang harus menyerahkan KTP, terus kedua nanti memang harus on cam. iya, Bisa on cam kan? Bisa. bisa. Ya udah. Sekarang follower Anda berapa sekarang? Nggak tahu bang, saya gaptek, nggak ngerti bang, nggak ngerti. Bisa Bang Bisa kan, Bang? bisa Bang Hadi. Baru 280-an. Belum bisa. Gini saja, Follow. paling gampang WA video call juga nggak masalah kan mungkin. Nggak bisa Mas. Harus disaksikan semua orang di sini. Oh, itu gimana ini caranya? Nah, di Iya sini kan tambahin followersnya ya. di follow dulu Follow teman. ya. 4.500 manusia di bawah kawan-kawan. Di follow Bang Ferry ya. Di follow teman-teman. Follow. Kirain kalau di WA gitu terus nanti gampang di video gitu nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Kan kalau begitu cuma berdua. Di sini banyak harus ada yang menyaksikan. Oh. Persyaratannya kayak gitu. Nah 700 sudah 700. Lagi teman-teman. Di follow lagi. 4.000. Sambil WA bisa kok. Anda bisa back di situ, nggak usah keluar TikTok. Anda bisa kirim KTP Anda ke saya tanpa keluar TikTok, bisa kok itu. 874. Lagi teman-teman. Bukan apanya, sekarang banyak modus Bang. Modus gimana bang? Ya pura-pura syahadat. Tidak ada administrasinya gitu. Don kandaku Don. Bang Ferry bisa keluar dulu dari aplikasi, terus masuk lagi ke sini. Enggak, kalau modus itu manfaatnya apa? Pura-pura syahadat bang. Bang Ferry izin, saya moderator di sini. Saya turunkan Bang Ferry, nanti saya jambak lagi. Jadi Bang Ferry nggak usah kemana-mana ya.
Kalau Bang Ferry yang turun, nanti Bang Ferry mentalnya ke room lain. Oke? Oh Enggak, iya, Kak. Kak, enggak bisa, Kak. Harus keluar aplikasi, Kak. Harus keluar dari aplikasi. Bang Ferry follow dulu nih Bang Faruk Sianipar. Ini hostnya. Atau follow Bang Zuma. Nanti kan kalau abang masuk lagi abang ya. sudah saya follow. Oke, siap-siap. Abang keluar dulu dari aplikasi, nanti masuk di pesan, nanti tinggal lihat itu namanya Bang Zuma sama Bang Faruk itu terlihat tuh bagian atas tuh. Silakan Bang. Iya. Ya, tunggu Bang ya. Ya, silakan turun abangku. Gimana turunnya? Saya nggak tahu caranya turun. Biasanya Oke. diturunin tadi. Oke, Pencet back, begini pencet. Bang, saya turunkan abang, tapi nanti abang keluar dari aplikasi dulu ya. Ngerti kan Bang? Iya. Nah, nanti baru masuk lagi, nanti langsung kelihatan kok siapa-siapa yang aktif. Iya. Kirim KTP-nya dulu kalau mau. Oke, sewaktu diturunkan abang langsung aja kirim foto KTP-nya sama Bang Handi. Gimana? Ya? Oke. Iya. Ke nomor tadi ya. Nanti yang kirim tadi saya permintaan catat. naik ya Bang ya. Iya. Oke, yuk. Saya turunkan ya Bang. Iya. Oke. Jeblok. Lompat langsung, bro. Pada diam semua. Monitor. Kok hawa-hawa panas ya di bawah, panas banget ya di bawah ya. Kayaknya di bawah tuh AC-nya kurang kencang kayaknya. Udah saya sewain murah gratis, nggak ada yang mau nyewa lagi ya. Bang